Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farhad Zain, asal dari Palembang dan sekarang alhamdulillah sudah menginjak di tingkat 2, ya kan? Mungkin di sini kita akan mempelajari materi yang berkenaan dengan madah Tarikhul Anbiya atau sejarah para nabi, gitu kan. Di sini sebelumnya Anda ingin muqaddimah terlebih dahulu mengenai isi dari madah atau muqarrar Tarikhul Anbiya. Di sini itu rata-rata mengutip ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Bisa dikatakan 50% itu isinya nukilan dari beberapa ayat Al-Quran, 30%-nya berkenaan dengan hadis Nabawi, lalu 20%-nya maklumat tambahan, yaitu dari pandangan beberapa mufassirin, beberapa ulama dan lain sebagainya. Jadi di sini kebanyakan yang tertulis adalah nukilan dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabawi. Nah, di sini nggak semuanya akan kita pelajari, hanya beberapa nabi saja yang kebetulan sempat dipelajari ketika zaman saya, ketika tingkat 1. Jadi di sini dari 25 nabi hanya beberapa saja. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa mulai langsung di bab usuru ma qabla Adam, atau bisa kita bilang masa sebelum Nabi Adam, sebelum munculnya Nabi Adam. Gitu. Di sini yang perlu saya sampaikan yakni bahwasannya sebelum muncul Nabi Adam itu pasti akan kita ketahui tentang penciptaan alam semesta, ya kan? Penciptaan segala sesuatu sebelum munculnya Nabi Adam. Di sini ada namanya penciptaan makhluk atau ciptaan atau alam semesta, gitu kan. Di sini ada beberapa ayat yang menyampaikan Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Semua apa yang terdapat di alam semesta, planet, terus bintang dan lain sebagainya, itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Gitu. Lalu juga di sana dijelaskan juga mengenai penciptaan langit dan bumi. Gitu. Setelah diciptakannya alam semesta secara keseluruhan, maka di penjelasan berikutnya tentang masa sebelum muncul Nabi Adam, yakni penciptaan langit dan bumi, gitu kan. Nah, di sini ada hadis yang menyampaikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langit dan bumi dalam kurun waktu 50.000 tahun lamanya. Nah, maksud di sini ialah masa atau maqadirul khalaq, ya, masa dari penciptaan langit dan bumi itu kurang lebih 50.000 tahun. Nah, di sana juga yang perlu kita ketahui, apa saja yang diciptakan itu nggak mesti langit dan bumi saja kan yang menopang itu semua, atau hal di luar itu semua. Ada seperti bintang-bintang, terus ada namanya pegunungan, lautan, gitu kan, sungai, selat, pepohonan, buah-buahan dan lain sebagainya. Semua apa yang terkandung di atas bumi maupun di bawah langit itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Lanjut berikutnya mengenai penciptaan malaikat. Nah, di penciptaan malaikat ini diciptakan itu sebelum munculnya Nabi
Adam alaihi salam gitu kan. Dan bisa dikatakan bahwa malaikat ini diciptakan untuk melayani, terus membantu atau menjadi suruhan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut juga ada namanya penciptaan jin gitu kan. Nah, penciptaan jin ini juga itu sebenarnya tak jauh beda dengan penciptaan manusia gitu kan. Mereka juga berpasangan laki-laki perempuan gitu kan. Beberapa juga mereka ada yang beriman dan ada juga yang kafir gitu kan. Seperti yang kita ketahui bersama di sini bahwasannya ada yang beriman seperti yang tertera di ayat di sini, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amana bihi wa nusyrik bi rabbina ahada. Nah, itu beberapa golongan jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada golongan jin yang bersikap kafir atau membangkang kepada Allah yang kita sebut sebagai asyayatin atau syaitan gitu. Muqaddimuhum akbar man iblis. Jadi bisa jadi iblis itu sudah menjadi pembesar lah, atau bisa kita katakan ketua atau yang mengepalai dari jajaran para malaikat gitu. Berarti iblis itu jin. Iblis itu jin, salah satu dari golongan jin. Nah, terakhir sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, pembahasan terakhir mengenai zaman usuruma qabla Adam itu, kita harus mengetahui bahwasanya Al-Quran itu mengandung beberapa kelebihan atau mazaya. Itu ya. Di sini wa min mazaya Al-Qur'anul Karim annahu yukhatibuna bima yu'ayyinuna min umuri dinana wa dunyana wa akhiratana. Jadi menjelaskan hal yang bersangkutan dengan kehidupan agama kita, dunia kita maupun akhirat kita. Semuanya lengkap terdapat di Al-Quran. Itu. Lanjut ke adadul anbiya wal mursalin, atau jumlah para nabi dan para rasul. Ada ayat yang menjelaskan bahwasanya kita beberapa mendengarkan bahwasanya ada beberapa kisah nabi yang disampaikan maupun beberapa kisah yang tidak tersampaikan. Ada beberapa kisah nabi yang diceritakan maupun beberapa kisah nabi yang tidak diceritakan. Namun kita sebagai muslim harus mengimani kesemuanya. Kita harus percaya bahwasanya ada nabi tersebut, walaupun yang kita wajib imani hanya 25 nabi gitu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasannya ada beberapa penjelasan mengenai jumlah dari para anbiya, ya kan? Ada hadis yang mengatakan bahwasannya jumlah nabi itu kurang lebih 124.000. Itu untuk jumlah para nabi, dan untuk jumlah para rasul kurang lebih 313 gitu. Ini sudah menjadi rujukan yang paling kredibel lah, bahwasanya jumlah nabi itu 124.000 dan jumlah rasul 313, karena ini dinukil langsung atau diambil langsung dari hadis nabi gitu ya. Lanjut ke pembahasan yang pertama dari rentetan nabi yang akan kita jelaskan di sini, yakni Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam, gitu ya. Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai marohilu kholqi Adam. Jadi masa penciptaan atau tahapan-tahapan penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Nah, di sini saya jelaskan bahwa saya marohilu allati marra biha kholqi Adam itu ada 3. Yang pertama, al-marhala at-turabiyah. Masdarun nash'atuhu annahu huwa at-turab. Jadi
diawali dari at-turab gitu kan. At-turabiyah, al-marhala at-turabiyah. Terus al-marhala asaniyah, al-marhala at-tiniyah atau tanah liat gitu kan. Akhadha turab thumma balla bil ma fa asbaha tina. Yang kedua Al-marhala at-tiniyah. Lanjut yang marhala yang terakhir apa? Al-marhala at-takwiniyah. Al-kaun, penciptaan. Jika sudah menjadi tin, apa? Ditiupkanlah ruh kepadanya maka menjadilah insanun karim. Apa aja tadi tahapan-tahapan penciptaan Nabi Adam? Al-marhala turabiyah. at-turabiyah, yang kedua Artinya al-marhala at-tiniyah, lalu yang terakhir marhala al-marhala at-takwiniyah. bedanya apa bang turabiyah? Turabiyah itu Kalau turab itu masih tanah gitu, masih tanah utuh. Nah, ketika tin itu sudah menjadi tanah liat. Kalau turab belum bisa dibentuk, tapi kalau tin baru bisa dibentuk. Maka kita kita tahu bahwasanya para pengrajin gitu kan pasti mencampurkan tanah dengan air supaya menjadilah tanah liat yang agar bisa dibentuk. Seperti itulah tahapan-tahapan yang dilalui oleh Nabi Adam alaihi salam dalam penciptaannya. Nah, lalu selanjutnya di sini akan kita jelaskan beberapa hal yang berkenaan dengan Nabi Adam alaihi salam, yakni yang pertama kan bahwasanya Nabi Adam itu memiliki beberapa kelebihan, ya, beberapa kelebihan mazaya gitu kan. Yang pertama apa? Khalaqallahu ta'ala biyadihi al-karimah, langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tanpa perantara, langsung diciptakan oleh Allah secara langsung. Nah, itu kelebihan kelebihan pertama yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam. Lalu yang kedua, nufikha fihi min ruhi. Jadi ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Lalu yang ketiga, amaral malaika bisujudi lahu. Jadi di samping diciptakan secara langsung oleh Allah, lalu ditiupkan ruh kepadanya. Lalu kelebihan yang ketiga, yakni para malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu yang terakhir, kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam, yakni allamahul asma kulla syai'. Diajarkanlah beberapa segala pengetahuan yang ada di atas bumi maupun di bawah langit. mengetahui nama-nama ya. Jadi langsung Allah yang mengajarkan. Diciptakan langsung, ditiupkan ruh, Allah menyuruh malaikat bersujud, lalu apa? Diajarkan secara langsung mengenai ilmu dan pengetahuan. Nah, terus melanjut ke penjelasan berikutnya, yakni al-waqtu alladzi khalaqa fihi Adam. Kapan sih Nabi Adam itu diciptakan? Gitu kan. Nah, di sini dinukil dari hadis yang menyatakan bahwasannya Adam itu diciptakan setelah asar di hari Jumat. Di hari Jumat. Setelah asar. Fi akhiri sa'ah min sa'atil jumu'ah fi ma bainal 'ashri ila al-lail. Jadi bisa dikatakan petang karena peralihan dari sore ke malam.
lanjut ke penjelasan berikutnya, yakni wasfu tuli Adam. Jadi seberapa tinggi sih Nabi Adam alaihissalam itu? Tinggi. Nah, di sini jelaskan bahwasannya tinggi beliau itu kurang lebih situna dzirain. 60 hasta. Kurang lebih 60 hasta itu berapa ya? berapa tinggi Mas? Satu hasta. Hasta itu kan ini Satu hasta itu bisa dikatakan setengah meter. 30 meter. 2 meter. Iya pasti. Nah, kita lanjut penjelasan berikutnya mengenai sujudul malaikah di Adam wa tinai iblis. Jadi sujudnya malaikat pada Adam dan penolakan dari iblis. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Kan yang disuruh sujud itu malaikat, sedangkan iblis itu jin. Berarti jin nggak termasuk yang disuruh Allah dong. Iblis itu nggak termasuk disuruh Allah dong. Soalnya dia diciptakan dari jin. Sedangkan Allah menyuruh seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Iblis kan jin. Berarti nggak apa-apa dong nggak sujud. Ya nggak gitu. Jawabannya apa? Jawabannya memang seluruh malaikat disuruh sujud. Cuman kebetulan iblis itu hadir di lokasi. Mau nggak mau ya harus sujud dong. Yang lain pada sujud, malaikat masa dia sendiri nggak sujud kan? Jadi kalau ada pertanyaan, kan di Quran kan dijelaskan bahwasannya malaikat disuruh sujudnya. Iya benar. Tapi iblis berasal dari jin. Jadi nggak termasuk yang disuruh dong. Enggak. Kebetulan iblis itu hadir, jadi harus sujud gitu kan, wajib kan, apalagi itu perintah Allah secara langsung gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ada beberapa perbedaan pendapat mengenai sifat dari sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Apakah ini secara keseluruhan, seluruh malaikat atau beberapa? Nah, di sini ada beberapa yang mengatakan bahwasannya innahu jami'ul malaikah. Seluruhnya, seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Nah, ada beberapa juga yang menyatakan, ini pendapat Ibnu Katsir, bahwasannya yang sujud itu malaikat yang ada di bumi saja. Gitu. Itu menurut pandangan dari Ibnu Katsir. Terus yaro asyaihu asy'arawi humul al-mukhassisuna li khidmati Adam 'alal ardh. Itu diusulkan kepada malaikat yang memang diperuntukkan melayani Nabi Adam. Syarawi. Qala syaihu asy'arawi, Imam Syarawi. Tapi pada hakikatnya bahwasanya malaikat disuruh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang pendapat pertama apa, Bang? Yang pendapat pertama mengatakan bahwa seluruh malaikat. Itu pendapat siapa? Ada di Jumhur. Oh, jumhur. Kalau yang kedua Ibnu Katsir menyatakan bahwasanya malaikat yang ada di bumi saja. Ada pendapat yang terakhir yang dilontarkan atau disampaikan oleh Imam Syarawi bahwasanya malaikat yang dikhususkan untuk melayani atau khidmat kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu. Nah, itu kan malaikat, semuanya pada sujud. Lalu kita mempertanyakan mengapa iblis itu membangkang, gitu ya? Mengapa iblis itu tidak terima atau tak sudi bersujud, bersujud kepada Adam? Ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan, yakni iblis itu beranggapan bahwasanya dia itu lebih afdol atau lebih mulia ketimbang Adam alaihissalam. Adam diciptakan dari segumpal tanah dan dia diciptakan dari api.
gitu kan. Dan pasti iblis berpikiran api lebih bermanfaat ketimbang tanah gitu kan. Nah, dan lalu pendapat yang terakhir bahwasanya iblis itu merasa nggak terima. Mengapa? Karena dia yang iblis itu kan paling lama kan mengabdi kepada Allah, serempak dengan malaikat. Tetapi tidak ada itu iblis menerima hadiah berupa malaikat suruh sujud kepadanya. Sedangkan Nabi Adam baru diciptakan sebentar disuruh sujud semuanya. Itulah sifat hasad atau dengki, berawal dari sana gitu. Nggak terima, terus merasa Paling penting. tidak dihargai atau apa gitu kan. Gitu pendapat kedua gitu. Yang pertama bahwasanya iblis itu merasa dia lebih mulia, lalu yang kedua Nggak terima. bahwasanya dia paling lama gitu kan mengabdi gitu, tapi tidak diberikan hadiah yang istimewa seperti bersujud kepada dia gitu kan. Tapi ketika Adam diciptakan baru beberapa waktu gitu tiba-tiba langsung disuruh sujud. Masa orang lama gitu. Atau lama gitu. Itu afdol banget gitu kan. Padahal dan kita juga sebagai manusiawi kayaknya nggak terima juga gitu kan. Sama. Kita dari mulazamah sama Syekh misalnya contohnya lama gitu tiba-tiba ada hamba datang mulazamah tiba-tiba Kita disuruh sujud. nggak gitu juga. Sujud kamu apa? Sama Toshiba. Nah, nanti kita udah mengetahui kan bahwasanya intina iblis itu atau pembangunan dari iblis itu tadi yang seperti yang disebutkan kan yang pertama dan kedua tadi. Nah, sekarang kita harus mengetahui asal iblis. Ya kan? Asal iblis itu apa sih diciptakannya? Kalau kita tadi mengetahui bahwasanya Nabi Adam itu diciptakan dari turab, terus beralih ke tin, lalu ke dalam takwin, penciptaan. Nah, sekarang kita harus mengetahui iblis itu penciptanya dari mana nih? Nah, iblis itu diciptakan dari api, sedangkan malaikat diciptakan dari nur, gitu kan. Walaupun sifatnya itu memberikan cahaya, tapi pada hakikatnya berbeda, gitu kan. Berikutnya yakni mengenai penciptaan Siti Hawa, gitu kan. Jadi kita mengetahui bahwasanya penciptaan Adam itu sudah ada kan. Sekarang kita memasuki penjelasan mengenai penciptaan Siti Hawa, gitu kan. Nah, Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Mengapa disebut Hawa? Karena khuliqa min syai'in hayyin, diciptakan dari sesuatu yang hidup. Jadi diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang pada hakikatnya hidup gitu. Di hayyun disebut Hawa. Dinukil dari khuliqa min syai'in hayyin. Nah, di sini juga menjelaskan bahwasannya Siti Hawa itu diciptakan ba'da dukhuli Adam al-jannah. Jadi ketika Adam sudah Nabi Adam alaihissalam sudah dimasukkan ke dalam surga, baru diciptakan Siti Hawa. Jadi kalau kita tadi menjelaskan bahwasanya
Nabi Adam diciptakan petang di hari Jumat, Siti Hawa diciptakan setelah Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Lanjut berikutnya mengenai pertanyaan surga yang ditempati oleh oleh Nabi Adam dan Siti Hawa gitu. Ini ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan bahwasannya surga yang dimasukkan di sini adalah surga yang kelak akan ditempati oleh al-mukminun, para mukminin di hari kiamat. Dan ada juga yang berpendapat bahwasannya surga yang lain yang yang tidak termasuk dari surga yang akan disediakan di hari kiamat gitu. Surga tapi pada hakikatnya bukan surga gitu. Kayak tempat gitu yang disediakan khusus untuk Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, sekarang kita memasuki penjelasan mengenai godaan yang dialami oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Godaan yang dialami oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Siapa yang menggoda mereka? Nah, tak lain dan tak bukan adalah iblis. Jangan diceritakan bahwasanya jangan sekali-kali mendekati pohon ini, ya kan? Allah menyuruh gitu kan. Tapi iblis memutar balikan fakta. Mengapa Allah melarang kamu memakan buah yang dihasilkan dari pohon ini gitu kan? Karena nanti kamu akan menjadi makhluk yang suci, makhluk yang kekal, makhluk yang abadi, yang bakalan melebihi malaikat seluruhnya gitu kan. Tapi itu hanya godaan semata gitu kan. Kita makan, ternyata Allah mengetahui, membangkainya diberi hukuman. Tapi setelah itu Nabi Adam dan Siti Hawa bertaubat gitu. Justru dijelaskan di beberapa ayat gitu kan, di surat Al-Baqarah gitu kan, bukan di surat Al-Baqarah, di surat Al-A'raf ayat 20 dan ayat 21. Waqala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Bang, mau nanya dikit. Ya. Ini kalau tentang penciptaan ini dalil Qur'annya perlu ditulis juga. Iya, perlu. Pasti di tarian biak itu ada dalil akli maupun dalil nakli disebutkan. Jadi kita hanya nggak berpatokan dengan dalil Quran aja, tetapi dari pendapat kita sendiri gitu loh. Kan ditulis di sana. Jadi mau nggak mau kalian harus bijak dalam memberikan pendapat. Ini sebenarnya banyak ya untuk menjelasin tentang Nabi Adam ini. Cuma di sini ada beberapa yang tidak akan jelaskan, ya kan? Karena di sana ada beberapa banyak perbedaan. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri, ya kan, mengenai al-ardu allati ahbatu ilaiha Adam wa Hawa, terus subhatu wa haula ismati Adam gitu kan. Membuat wa Adam wa risalatuhu dan lain sebagainya. Nah, di sini sebelum kita beranjak ke kisah kedua anak Nabi Adam, di sini Anda menyampaikan bahwasanya wafatu Adam alaihissalam itu ada beberapa perbedaan. Yang pertama ada yang disebutkan bahwasanya beliau itu dikuburkan atau wafat di salah satu pegunungan yang terdapat di India, ya kan? Dan ada juga yang menyatakan di Mekah. Wafatnya Adam ya? Iya, wafatnya Nabi Adam. Itu ada yang menyatakan di salah satu gunung di India, dan ada juga yang menyatakan di salah satu gunung di Mekah. Miqdaru umur atau umri Adam, umur Nabi Adam.
Nah, di sini dijelaskan bahwasanya umur Nabi Adam itu kurang lebih 1000 tahun. Dijelaskan di hadis Nabi bahwasanya umurnya kurang lebih 1000 tahun, tapi di Taurat dijelaskan bahwasanya hidupnya kurang lebih tis'umiyatin wa salasina sanatan, 930 tahun. Itu Taurat ya, 930 tahun. Tapi kalau yang terdapat di pandangan Islam bahwasanya umur Nabi Adam alaihissalam kurang lebih 1000 tahun. Fa brazallahu alkitab syahidat alaihi almalaika wa akmala li Adam alfasana wa akmal li Daud mi'atasana. Hadis menyatakan. Nah, lalu kita beranjak mengenai kisah Ibnai Adam. Siapa nama anaknya Nabi Adam? Qabil dan Habil. Kayak sadar nggak bahwasanya Qabil dan Habil itu bukan nama Islam? Ternyata Qabil dan Habil itu dinukil dari Israel. Taurat. Yang diambil rujukan oleh para ulama muslim. Jadi sebenarnya sih kita masih kecil itu, oh iya Qabil, Habil gitu kan. Kita sadari bahwasanya itu tidak terdapat di Al-Quran. Adanya di Taurat. Udah tau kan kisahnya Qabil dan Habil kan? Yang disuruh memberikan seserahan kepada Allah, siapa yang lebih baik akan diterima gitu kan. Coba yang ingat, Qabil itu menyerahkan apa, Habil itu menyerahkan apa? Kambing dan hewan ternak. Nah, ada yang hewan ternak, ada yang hasil panen. Nah, kalau Habil itu sohibul ghanam, wa Qabil sohibul zar'i. Jadi si Habil itu yang menyerahkan hewan ternak berupa kambing, dan Qabil itu yang menyerahkan hasil tani, hasil bumi. Tapi nama Habil dan Qabil itu dipakai walaupun dia bukan dari Tapi dipakai. Dan itu sudah dipakai dalam literatur Islam. Raja kalau ditanyain, Qabil dan Habil memang tidak dinukil dari sumber Islam, cuma dinukil dari Taurat, tapi tetap masuk ke literatur Islam. Nah, pada kisah Qabil dan Habil inilah terjadilah namanya pembunuhan dan pengkuburan mayat pertama di dunia. Baca di sini kan, bahwasanya apa yang dialami oleh kedua anak Nabi Adam ini yang mengajarkan bahwasanya sifat hasad itu amat merugikan gitu. Anal hasad daun yakhruju mar'u min dinihi wa yufdi bi ilal. Sudah menjadi penyakit dan mengakibatkan seorang itu menuju kehancuran. Jadi ya kita harus jauhi sifat hasad, iri, dengki itu kita harus jauhi. Lanjut kita pembahasan ke Idris alaihi salam. Nasabut Idris yantahi ila Syed bin Adam. Wa Idris huwa al-jail al-khamis min Adam. Generasi kelima setelah Adam. Dan nasab beliau itu berakhir di Nabi Syed alaihi salam. Keturunan kelima ya? Generasi kelima. Al-jail generasi. Bisa keturunan, bisa generasi. Kalau bin-binnya ada gimana? Iya ada. Anahu lidabi babil min ardil Irak. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Idris itu dilahirkan di negeri Babil yang berada di Irak. Kesempatannya. Iya. Tapi di zaman Nabi Idris itu udah zaman Babil itu atau belum? Iya, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya kalau nabi-nabi itu pasti diutus kepada suatu bangsa. Gak mungkin nabi maupun rasul diutus tanpa adanya bangsa ataupun kaum. Kita tanya kaum kan, tapi kan pada literatur yang lain kan diartikan bahwasanya sebagai bangsa, dan bangsa itu pasti punya peradaban.
Babilonia. Pertanyaan. Nah, di sini juga ada beberapa maklumat penting mengenai Nabi Idris. Ada yang menyatakan bahwasanya Nabi Idris itu lahir di Babil dan hijrah ke Mesir, gitu kan. Ada juga yang menyatakan bahwasanya Nabi Idris itu lahir di Mesir, gitu kan, dan berdakwah di sana. Ada beberapa maklumat yang menyatakan bahwasanya Nabi Idris itu disamakan atau dijuluki Hermas atau Hurmus atau Hirmisal al-Haromisa. Nanti kalian cari sendiri di Wikipedia. Bisa dijelaskan bahwasanya Hurmus al-Haromisa itu julukan yang disandangkan oleh Nabi Idris alaihissalam, yang berarti yang bermakna ahli astronomi atau ahli penerbit tangan. Nah, yang beberapa pendapat ya mutlak tidak mutlak benar, cuma nanti hanya sebagai pengetahuan saja. Nama ibunya tuh Latinnya? Hermes kan. Bisa Hermas, Hurmus atau Hirmisal, berbeda penyebutan. Tulisannya itu H gede, H ro mim sin, Hermes. al haromisa. Ahli astronomi. Wafatnya Nabi Idris itu diangkat ke langit. Anallah astafa linubuwah wa rafa'u makanan aliyan. Gitu kan. Nah, wa ma'na rafa'nahu makanan aliyan yaksidu bihi makanun fis sama wa huwa raf'un haqiqiyun. Yana jamil anbiya la syakka fi irtifa'i makanatan al-ma'nawiyah. Wa irtifa' qadarahullahu 'indallah. Bisa dikatakan diangkat ruh beserta jasad, ada juga diangkat hanya ruhnya saja. Siapa yang diangkat ruh beserta jasadnya? Nabi Isa alaihissalam. Belum bisa katakan kita bahwa Nabi Isa itu karena masih di langit. Jadi di sini bahwasanya Nabi Idris alaihissalam wafat dan diangkat ruhnya ke langit yang keempat sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Hadis rawahu Muslim. Nah, sebelum kita masuk ke Nuh ini lumayan panjang penjelasannya dan ada beberapa literatur dan maklumat di Nabi Adam maupun di Nabi Idris ada yang mau ditanyakan. Jadi kita jelasin singkat aja ya, kita poin-poin pentingnya aja. Sebenarnya sih penjelasannya banyak kan, dan itu mengandung beberapa perbedaan ulama. Dan itu Anda serahkan kamu supaya bisa baca sendiri. Apa? Kalau yang pendapat bahwa Nabi Idris itu orang yang pertama menjahit sama orang yang pertama menulis itu benar atau tidak? Iya, benar. Awalu man alama bil wa awalu man yang pertama yang menjahit gitu. Yang diberikan keunikan berupa menciptakan baju zirah kalau nggak salah, ya kan? Menciptakan baju apa? Baju perang gitu, baju besi kalau tadi. Nah, lanjut kita ke Nuh alaihi salam. Mudatu zaman bena Adam wa Nuh alaihi salam itu kurang lebih asyra qurun, 10 abad. Ini kita artikan bahwa kurun ini abad, gitu kan. Cuman ada beberapa ulama mengatakan bahwa kurun ini hanya Allah yang tahu gitu. Berapa? Iya, zamannya itu apakah abad atau dekade, dasawarsa atau yang lainnya gitu kan.
Cuma kita sebagai manusia hanya bisa mengartikan bahwasanya asroful di sini bermakna 10 abad. Dari Nabi Adam. Iya, masa dari Nabi Adam. Oh alah. Mudatul zaman baina Adam wa Nuh. Oh, bukan usianya. Bukan usia. Nanti bilang mudatul zaman ya. Jadi masa dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu berjarak 10 qurun. 10 tahun. Jarak dari wafatnya. Ya dari zaman Nabi Adam ke zaman kan melewati beberapa generasi kan, beberapa keturunan kan, itu jaraknya qurun 10 abad. Masih 2000 tahun. Ibadah tuh komunu bil asnam gitu kan. Kita bahwasanya mengetahui bahwasanya kaumnya Nabi Nuh itu menyembah patung. Dan patung di sini bukan patung yang dibuat semata-mata menjadi sesembahan ya. Enggak, itu sebenarnya pada ketika itu 3 orang beriman di kalangan mereka. Ada ceritanya kan? Itu dijelaskan di ayat Al-Qur'an gitu. Itu yang ya. Ya wala su'a wala lusa. Itu. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wala su'a wala yaghus wa ya'uqa wa nasra. Fa hadhihi khamsa min asma'i alihatihim allati kanu yata'abaduna laha min dunillah. Ada 5, wadda, su'a, yaghus, ya'uq dan nasra. Warga. Itu dulunya orang soleh semua. Iya. Pada akhirnya mereka orang soleh, cuman efeknya gitu kan, maksudnya amal jariahnya diingat oleh orang-orang gitu. Jadinya berkultusan kan ya. Pernah sih dengar bahwasanya itu pas pemakamannya tuh rame. Akhirnya dibuat batu nisan gitu kan, kayak tanda kuburan. Itu dia ziarah gitu. Terus mendoakan. Dan pada akhirnya disembah. Jadi ziarah, dari awal ziarah berakhir ke penyembahan. Nih, asmaun rijal. Nah, fadzukira anna hadil khamsa asmaun rijal sholihin min qaumin Nuh. Fala mahalaku au hasyaiton ila qaumihim. Jadi ketika mereka wafat, barulah tindakan syaitan dimulai di sana, dihasut gitu. Jadi mereka orang soleh ini kenapa nggak dikultuskan aja gitu? Kenapa nggak disembah aja? Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada bisa Nuh gitu kan. Lama itabadan nas amman hajillahi wa syara'u fid dalala wal kufar wa amalul asnam wa tawaris. Jadi Nabi Nuh itu diutus ketika umat manusia di bumi itu sudah menyeleweng dari syariat. Ketika sudah menyeleweng barulah diutus Nabi Nuh alaihissalam. Dawatun Nuh qaumahu gitu kan. Akhbarahum anallaha ta'ala arsalahu ilaihim basyiran wa nadhira wa talaba minhum ayatruku ibadatul asnam. Disuruh untuk meninggalkan penyembahan kepada berhala. Ya kan, wa'fudullahu wahdahu bil ibadah, dan menomorsatukan Allah sebagai sesembahan gitu. Wa itu rasul fi man ja'ahum, dan mentaati para utusan atau rasul yang diutus kepada mereka. Ini banyak ini dawatun nuqamahu. Ada a'lamahum annahum intabu ilallahi wa tauhu zada fi rizqihim. Berasapa yang beriman akan ditambahkan rezekinya. Ini kalian bisa baca sendiri sih. Nah, di sini jelaskan bahwasannya lam yai'asnu min dawati qaumin ilallahi fad'ahum ba'da at-tarhib ila at-tafkir al-aqli fil kauni asyasi gitu kan. Di samping bujukan gitu kan, dakwah. Di sana juga dijelaskan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam itu mengajak kaumnya untuk berpikir. Ini loh alam semesta. Siapa sih yang menciptakan gitu kan? Bagaimana kalian bernafas, bagaimana kalian
hidup gitu kan. Jadi disuruh berpikir, dipancing untuk berpikir. Jadi dakwah Nabi Nuh itu dari at-tarhib ke at-tafkir. Karena ngejelasin tarhib itu bagaimana, tafkir itu bagaimana. Mauqifu qaumi Nuh min nabihim waradahu alaihim gitu. Nah, di sini kan dijelaskan bahwasanya setelah kaumnya itu dibujuk untuk mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam, pasti beberapa dari mereka ada yang menolak. Kalau dibandingkan itu lebih banyak menolak ketimbang yang menerima dakwahnya gitu. Hanya beberapa segelintir aja yang menerima dakwah dari Nabi Nuh alaihissalam. Itu semuanya sudah tertera di kisahnya di sini, di halaman 9. Nah, lanjut kita ke penciptaan atau pembuatan bahtera gitu ya. Jadi pernah kita ketahui bersama bahwasannya penciptaan bahtera itu atau pembuatan bahtera itu berasal dari pohon kayu, dari pohon jati, ya kan? Dari pohon jati. Sedangkan pohon jati banyak tumbuh di Indonesia. Berarti penciptaan bahtera ada di Indonesia. Enggak, itu hanya cocokologi. Penyampaian Candi Borobudur. Kayu jati apa? Intinya kan penciptaan bahtera itu dikhususkan kepada kaum Nabi Nuh yang mengikuti beliau. Karena kenapa? Karena Nabi Nuh sudah berdoa gitu kan kepada Allah supaya membinasakan kaum yang membangkang kepada ajarannya, dengan alasan jikalau disisakan nanti mereka beranak pinak yang tak lain dan tak bukan akan mengikuti ajaran bapaknya atau membangkang. Nah, di sini ada juga dijelaskan bahwasanya makan kufan wa zamanuhu. Di mana sih terjadinya badai gitu, terjadinya banjir bandang gitu. Ada yang menyatakan itu seluruh alam, seluruh bumi kena dampak dari banjir bandang. Ada yang hanya beberapa saja. Ada yang sifatnya global, ada yang menyatakan sifatnya lokal gitu. Kalau lokal itu menyatakan bahwasanya terjadinya itu di Ardu Babil al-Iraqiyah atau terjadi di Irak. Jadi banjir bandangnya lokal doang. Banjir lokal gunung kedua. Ada yang bilang di Irak, ada yang terjadi untuk semua. Iya, semua bumi gitu. Umur Nuh alaihissalam itu kurang lebih 950 tahun. Walaupun arsalna Nuhan ila qaumi fala bisa fi malafasana illa khamsina aman. Auladun Nuh, gitu kan? Auladun Nuh. Seperti kita ketahui kan ada 3, ada Sam, Ham, Yafis. Tapi ada satu yang naik ke gunung supaya terhindar dari banjir bandang. Siapa namanya? Kanaan. Iya. Itu seperti yang disampaikan oleh beberapa ahli tafsir, bahwasanya anak yang durhaka atau membangkang kepada ajaran Nabi Nuh itu bernama Kanaan, dan beberapa juga dia menyatakan namanya Yam. Ya, alif, mim. Yam. Itu sebenarnya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kalau Kan'an diriwayatkan oleh beberapa ahli tafsir, dan Yam itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.
Siapa aja tadi yang ketiga anak ini disebutkan? Sam, Ham, Yafis. Sam itu sebagai nenek moyangnya bangsa Arab, Ham itu sebagai nenek moyangnya Habasyah, dan Yafis itu Eropa. Eropa. Oh benar nggak sih Pak kalau yang nama Sam ini kan orang Arab itu dari identik nama Semit itu? Iya. Itu sebutan aja. Kalau Ham itu tadi apa? Habasyah. Habasyah. Orang hitam. Jepang. Orang hitam. Orang hitam. Ham, Yafis. Eropa ya. Asia sih Mas. Asia sama Asia. Kalau Asia maksudnya ke Jangan. Astagfirullah. Asia. Ya kita masuk ke penjelasan terakhir ya untuk materi kali ini, yakni penjelasan Nabi Hud alaihi salam. Oh, Nabi Hud. Hud alaihi salam. Tadi di kelas Nabi Hud mungkin. Nah, kaumnya Nabi Hud itu tinggal di suatu tempat yang bernama Ahqaf. Al-Ahqaf. Ini dijelasin nih. Wahya ardun romliyah bibila di Yaman. Taqo bina Aman wa Hadramaut bi ardi mutallah alal bahri. Jadi satu tempat lokasi yang berada di Yaman, berdekatan dengan Oman dan ibu kota Aman dan Hadramaut. Berarti. Ahqaf. Karena kalau kodi Dekat ibu kotanya ya? Kalau Aman. di Yaman. Yaman di ardi Robi. Berarti Ahqaf itu Ahqaf deh. Karena kalau bahasa Amliaknya Yaman itu kok jadi go. Go. Gitu ya. Benar. Makan tuh dia. Biar sehat. Enggak habis yang sini. Bapak Karena wajar ada beban hidup itu. Hadoro al-Adiyin. Nah, di sini menjelaskan tentang kehidupan kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Jadi di sini tadi disebutkan kamu kasiron ma yaskununa al-khiyam zawatul a'midah. Terus kama am'anu fi iqamatil buruj amusayyadah. Jadi itu kaumnya Nabi Hud alaihissalam terkenal sebagai pemahat ulung, membangun bangunan besar gitu kan, pemahat bangunan-bangunan seperti peribadatan, tempat tinggal gitu. Karena dikenal bosnya kaumnya Nabi itu orangnya besar-besar, kekar-kekar gitu kan. Dan di sana juga dia ahli pemahat bangunan. Nah, terus kita harus mengetahui juga apa sih yang disembah oleh mereka, gitu kan. Sebelum Nabi Hud turun untuk memberikan dakwah kepada mereka, tuh mereka menyembah apa aja. Nah, di sana menyembah beberapa berhala. Ada di namanya Suda, Sumud, Haba, dan Hattar. Suda, Sumud, Haba, dan Hattar. Nama berhalanya. Sumut Iya. sudah. Sudah sumut haba hata. Sumud, Haba, Hattar. Semua ada di buku. Ada di buku ini. Ibadah bersama. Hattar. Dawat Hud liqaumihi wa manhajihi fid dakwah. Ada beberapa fase yang dilalui oleh Nabi Hud dalam menyampaikan atau menyebarkan dakwah. Da'ahu ila tauhidillahi ta'ala wa ifradi bil ibadah. Lalu zakarahum bin ni'am allati hamarahumullahu biha. Lanjut wa talaba minhum an yastaghfirullaha wa yatubu ilaihi liyazidahum minan ni'am allati wahaba lahu. Selanjutnya an yurshidahu minal khairi fis suluk wal muamalat. Summa intaqala bi minat tarhib wal injab. Jadi pasti ya dalam fase
dakwahnya Nabi itu pasti dilalui dengan lemah lembut gitu. Peringatan, ayo diajak gitu, ayo beriman, ayo Nabi Hud. Hah? Nabi Hud. Semuanya, nggak hanya pada Nabi Hud aja. Dan pada akhirnya diberikanlah azab. Semuanya. Bila kehancuran atau kebinasaan yang dialami oleh kaumnya Nabi Hud. Nah, itu dijelasin bahwasanya mereka dikirimkan angin yang dingin, ya kan? Dan pada akhirnya membinasakan mereka semua. Nah, di sini dijelaskan juga ada beberapa pendapat menyatakan bahwasanya masa hidupnya bangsa Ad atau kaumnya Nabi Hud itu kurang lebih 3.400 sebelum Masehi. 3.400 sebelum Masehi. Tapi pada hakikatnya kita bisa menentukan atau meletakkan zaman hidupnya bangsa Ad sampai binasanya itu kurang lebih bainal qarnaini ar-rabi wasalasina wasalis asyar qoblal milad. Yang terakhir mengenai kuburan Nabi Hud alaihi salam, di mana wafatnya gitu kan. Pasti ada kalanya beberapa ulama itu berbeda pendapat. Tapi kita petik baiknya aja gitu kan, bahwasanya Nabi Hud alaihissalam itu dikuburkan di negeri Yaman karena ya kaumnya berada di Yaman. Ya kurang lebih ini aja yang dapat saya sampaikan. Yang saya sampaikan tadi dari Usuruma Qobla Adam sampai Hud alaihissalam itu semua yang masuk di tahdid, yang masuk di ujian. Nah sisanya sampai Nabi Ibrahim. Jadi ini dari Hud ke Nabi Ibrahim. Nah halaman yang ada antara Hud ke Nabi Ibrahim itu Maliki. Nggak masuk uji, nggak masuk tadi udah nalabar. Tapi tadi Tapi soalnya- tadi pas di kelas dijelaskan beberapa. Solih juga Nabi Soleh juga. Ini sampai disuruh itu. Oh, berarti udah masuk sekarang ya. Kalau zaman anak kemarin tuh nggak udah pagi gitu. Terus sekarang nggak apa-apa. Ya. Kita tutup. Oh ya sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan? Apa? Perbedaan antara jin, setan, sama iblis. Jin, setan sama iblis. Ya kalau jin itu kan kumpulan ya seperti malaikat gitu kan. Jin itu secara keseluruhan. Ya kan. Syayatin itu golongan jin yang membangga kepada Allah. Dan iblis itu yang mengetuai bosnya Setan. setan. Berarti iblis itu nama personal individu. Iya. Ada lagi? Ya tanya gini Bapak. Nanya Kiel. Halan. Nanya Kiel. Kasih tahu. Itu sebelum penciptaan Adam kan ada itu riwayat yang menceritakan tentang makhluk sebelum Adam. Iya. Bahwasanya di bumi itu sempat dihuni oleh beberapa bangsa atau makhluk yang saling berperang satu sama lain. Jin. Bangsa jin. Kalau dulu sih pernah sih saya dengar riwayat itu ada 3 bangsa yang sempat menghuni bumi sebelum diutusnya Adam ke muka bumi. Ada namanya jin, ada namanya bin, ada namanya jan. Tapi itu hanya maklumat aja gitu. Dan semuanya tidak terdapat di Al-Qur'an. Itu hanya beberapa maklumat yang dinukil oleh beberapa ulama. Tapi kalau dibilang adakah makhluk atau bangsa yang menghuni bumi sebelum Nabi Adam? Ada.
Ada lagi? Udah ya, nanti kita tutup bimbingan belajar kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Apa yang saya sampaikan di sini hanya inti saja dari beberapa yang terdapat di muqaddimah. Untuk lebih detail, lebih lanjutnya bisa kalian pelajari atau baca sendiri. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.